Salve! Mari berziarah bersama kami ke 6 negara di Eropa Barat, yaitu Belanda, Belgia, Prancis, Swiss, Italia, hingga Vatikan pada bulan Agustus tahun ini 2024. Kuota terbatas hanya 30 orang saja. Yuk, untuk info selengkapnya dan pendaftaran, hubungi nomor WA 082395354851. Dalam ziarah ini, kami akan mengajak sahabat Katolik Ukraina untuk berziarah ke sejumlah situs peziarahan penting kekatolikan yang terkenal dan keren di dunia, diantaranya ke kota Lourdes, tempat penampakan Bunda Maria tahun 1858. Ke kota Assisi, berziarah ke makam Beato Carlo Acutis yang tubuhnya masih tetap utuh hingga saat ini karena mujizat Tuhan. Selain itu, kita akan mengajak sahabat Katolik Ukraina audiensi dan bertemu dengan Paus Fransiskus langsung di kota Vatikan. Yuk, segera daftar karena kuota terbatas hanya 30 orang saja. Untuk info selengkapnya dan pendaftaran hubungi nomor WA 082395354851. Setelah mengunjungi gereja Makam Kudus dan tembok ratapan, peziarahan kami pun di Tanah Suci Yerusalem berlanjut. Selamat datang di Notre Dame of Jerusalem Center. Nah, sahabat Katolik Ukraina, ini merupakan institut kepausan yang didirikan sejak tahun 1978 di negara Israel, tepatnya Yerusalem. Tempat ini juga disebut Vatikannya Yerusalem. Ya, berkunjung ke sini, kita serasa seperti berada di negara Vatikan, bukan di Israel. Ya, hal ini karena bangunan ini milik Tahta Suci Vatikan. Tempat ini merupakan pusat keagamaan, kebudayaan, pendidikan, dialog antar agama, serta juga untuk menyambut para peziarah, khususnya umat Katolik dari berbagai negara yang datang berziarah ke Yerusalem. Di sini kami disambut dengan baik dan menikmati makan siang bersama. Nah, di sini tuh banyak kantor-kantor dari Vatikan, pusat kekatolikan di Tanah Suci. Ini dia, wah, luar biasa ya. Di Institut Kepausan Yerusalem ini terdapat sebuah kapel di lantai atas yang bernama Kapel Santa Perawan Maria Yerusalem. Kapel ini dibangun oleh para peziarah Katolik dari negara Prancis sejak tahun 1882. Akan tetapi pada tahun 1948, pasukan militer Israel menduduki tempat ini dan mengubahnya menjadi pangkalan militer mereka. Pada tahun 1970-an, kapel ini akhirnya kembali kepada fungsinya dan direnovasi. Saat berkunjung ke kapel ini, kami pun mengikuti Misa Hari Raya Natal kedua tanggal 26 Desember 2023. Usai mengikuti misa, kami melanjutkan perjalanan menuju Gunung Pencobaan yang terletak di kota Yeriko, negara Palestina. Usai menempuh perjalanan selama sekitar 1 jam lebih, akhirnya kami pun tiba di sini. Inilah Gunung Pencobaan. Disinilah tempat Tuhan kita Yesus Kristus dicobai oleh iblis 2000 tahun yang lalu sebanyak 3 kali setelah ia berpuasa 40 hari lamanya. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepada Yesus, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menantang engkau di atasnya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu."
Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Matius bab 4 ayat 1-11. Di sini Tuhan Yesus dicobai sebanyak 3 kali. Yang roti, yang batu dicobai oleh Tuhan Yesus dicobai oleh iblis. Iblis berkata bahwa batu diubah menjadi roti. Kemudian dia akan menyerahkan kota suci kerajaan Allah. Dia membawa Tuhan Yesus di atas bumbungan, dan juga dia mengatakan bahwa dia akan memberikan seluruhnya dan lain sebagainya, sampai Tuhan Yesus bilang, "Jangan mencobai Tuhan Allahmu." Nah, di sebelah sana itu ada biara dari Ortodoks Yunani yang warna putih sana, dan katanya tidak sembarang orang bisa ke situ. Ini bukit pencobaan Yeriko. Dulu Yesus berpuasa. Gunung pencobaan ini terletak di tepi barat negara Palestina. Tinggi dari gunung ini sekitar 400 meter. Di sini juga terdapat sebuah biara yang dikelola oleh Gereja Ortodoks Yunani Yerusalem. Menurut tradisi gereja, di gunung inilah tempat iblis memperlihatkan kepada Tuhan Yesus semua kerajaan di dunia, asal Tuhan Yesus mau menyembah si iblis. Lalu Tuhan Yesus mengusir si iblis. Di samping dari bukit pencobaan ada toko cenderamata yang bisa sahabat Katoliko kalian beli. Dan bukit pencobaan itu terletak di Yeriko, negara Israel, kota Yeriko ya. Sahabat Katoliko keren, mengunjungi gunung pencobaan ini mengingatkan kita untuk terus mengikuti teladan dari Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu dengan berpuasa dan berpantang, khususnya selama di masa Prapaskah ini, agar semakin menjadi pribadi yang lebih baik, semakin mengasihi Allah dan sesama. Pagi pun menyapa Yerusalem. Pada hari ini, kami akan berkunjung ke kota Haifa, negara Israel. Di sana terdapat biara Stella Maris yang dikelola oleh para biarawan Karmelit. Sebelum ke sana, kami mampir ke pinggir pantai dari Laut Tengah. Laut yang begitu luas, meliputi Timur Tengah hingga Eropa. Di Tanah Suci Yerusalem sendiri kita akan menjumpai 3 laut, yaitu Laut Mati yang sudah kita kunjungi, Laut Tengah saat ini, dan nantinya Laut Merah di Mesir. Salve sahabat Katoliko keren, saat ini kita sudah berada di Laut Tengah, laut yang begitu luas, mencakup juga Eropa. Dan gimana Patar penjelasannya? Yang disebut dengan Laut Mediterania, karena kata Mediterania itu sendiri artinya Laut Tengah ya. Dan kalau kita baca di Alkitab itu, terutama di Kisah Para Rasul, surat-surat Paulus ya, Laut Mediterania itu sangat sering tercatat begitu. Tentu saja dengan nama kota-kota yang berbeda, karena yang disebut dengan daerah-daerah atau negara-negara Laut Tengah itu besar sekali. Apa yang kita kenal sekarang sebagai Afrika Utara, di sana ada Aljazair, Maroko, Tunisia, Libya, Mesir tentu saja. Kemudian juga mencakup apa yang kita kenal sebagai Palestina dan Israel, Yunani, Italia, Spanyol. Itu adalah wilayah-wilayah yang kita kenal sebagai wilayah Laut Tengah. Beberapa bulan yang lalu, Paus Fransiskus bertemu dengan uskup-uskup yang berkarya di sekitaran wilayah Laut Tengah ya. Nah, dan karena itu banyak sekali jejak-jejak Alkitab, terutama dari Kisah Para Rasul sampai juga surat-surat Paulus, dari 2 rasul besar Petrus dan Paulus ya, dan juga rasul-rasul yang lain yang berkarya di daerah sekitar Laut Tengah ini. Maka luar biasa bahwa kita bisa berkunjung melihat sedikit ya, bagaimana itu Laut Tengah, bagaimana situasi alamnya, bagaimana perjuangannya, bagaimana hebatnya bangsa-bangsa di Laut Tengah itu saling berinteraksi ya. Ya, yang mesti diingat bahwa ketika kita berbicara tentang dunia, kata dunia itu dicatat dalam Alkitab ya, terutama Perjanjian Baru, maka itu dimaksud adalah dunia Laut Tengah.
gitu. Selamat datang di Laut Tengah atau Laut Ayo. Mediterania. Laut ini Bu. juga mencakup hingga ke negara-negara yang ada di Afrika Nah. Utara. Nah, ini temboknya. Wah, satu lagi. Apaan ya? Welcome. Jadi bagi sahabat Katolik keren, pergi ke Holy Land itu jangan lupa mampir di 3 laut. Pertama, Laut Mati. Yang kedua, Laut Tengah. Dan yang terakhir, Laut apa? Merah. Dan nanti Laut Merah kita akan kunjungi ke sana ya. Laut Tengah. Saatnya menuju kota Haifa, kota terbesar ketiga di Israel, dan pusat dari industri teknologi Israel. Selain menjadi pusat dari agama Bahai, di kota Haifa inilah asal-muasal dari spiritualitas Karmelit, di mana di sini berdiri biara Katolik Stella Maris yang terletak di lereng Gunung Karmel, kota Haifa. Kita sudah tiba di biara Stella Maris yang begitu kental akan Ordo Karmelit dan kongregasi Karmel. Biara Stella Maris Gunung Karmel yang terletak di negara Israel, seperti di bagian utara ya, sahabat Katolik keren. Satu lagi jarang ada satu hari ini. Maaf kalau Di dalam biara ini, menurut tradisi terdapat gua yang dikaitkan dengan Nabi Elia dalam Alkitab. Di sana, masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Jawabnya, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku." 1 Raja-Raja bab 19 ayat 9-10. Biara Stella Maris ini sudah berdiri sejak tahun 1631. Gereja utama dari biara ini bentuknya menyerupai salib. Kubahnya dihiasi lukisan indah dengan motif diantaranya Elia naik ke surga, Daud merangkai harpa, Nabi Yesaya, keluarga kudus, dan 4 penginjil. Di altar gereja biara Stella Maris ini terdapat patung Bunda Maria menggendong Yesus di pangkuannya dan memegang skapulir di tangan kanannya, melambangkan Bunda Maria pelindung Karmelit di dunia dan dikenal sebagai Bunda Maria dari Gunung Karmel. Di Indonesia sendiri terdapat sejumlah kongregasi atau ordo yang menghidupi spiritualitas Karmelit yang juga merujuk kepada Gunung Karmel di kota Haifa, Israel ini. Sungguh terberkati bisa bersiarah di tempat ini. Suasana di luar yang begitu dingin.
Nah, jadi sahabat Katoliko keren, biara dari Stella Maris ini berada di kota Haifa ya, di kota Haifa, Israel. Dan para suster, biaran-biarawati yang berasal dari spiritualitas Karmelit dari berbagai ordo maupun kongregasi itu mereka biasanya datang di sini karena begitu terkenal. Di sini juga sangat dingin ya. Pohon-pohonnya sahabat Katoliko keren bisa lihat tuh. Anginnya sangat kencang dan juga dingin ya. Salve sahabat Katoliko keren, saat ini kita sudah berada di puncak dari kota Haifa, negara Israel. Kota Haifa ini merupakan salah satu kota yang terindah dan spot puncak dari sini itu sangat keren. Tuh, kelihatan pemandangan negara Israel, kota Haifa juga di sini sangat keren. Bu Maria, salve. Salve. Bu Erna, salve. Halo. Nah, di sebelah sana ada ini pemandangan dari kota Haifa. Ini kota ini juga terkenal dengan perusahaan-perusahaan teknologi yang berdiri seperti Intel, Yahoo, dan lain sebagainya. Jadi perusahaan-perusahaan laptop dan lain sebagainya. Dan di kota ini juga salah satu kawasan yang paling terkenal itu ini kawasan Katolik, yaitu Gunung Karmel sendiri. Dan kita berada di puncaknya. Ini sangat dingin, berangin juga kencang sekali. Dan begitu indah view dari sini, kelihatan tuh lautnya. Sahabat Katoliko keren, usai sudah peziarahan kita di episode kelima ini. Di episode selanjutnya, kita akan mengunjungi Danau Galilea dan juga kota Nazaret, kampung halaman dari Tuhan kita Yesus Kristus. Sampai jumpa, selamat menjalani masa prapaskah, masa tobat, berpantang dan berpuasa. Katoliko keren, salve!